Oke, kali ini kita perbaikan kulkas ya. Kulkas satu pintu. Jadi kondenser udah saya ganti. Kondenser udah diganti. Nah, karena kenapa kondenser diganti? Karena dari pipa kondenser bawaan atau aslinya sudah ada yang bocor, alias bocor tipis ya. Jadi setelah pergantian kondensor, kita langsung pengisian freon. Oke, untuk mengisi freon kita harus lihat dari PSI, ukurannya harus pas. Lihat ukurannya, yang saya isi begini, 10 PSI. Nah, lihat 10 PSI ya. Nah kan, jelas kan? Nah, jelas. Oke, kalau sudah jelas, nah, kita lanjut ke raba, sambil diraba kondensor. Apakah hangat? Sudah hangat, panas ya. Hangat atau panas sama aja lah ya, beda sedikit aja. Ini sudah hangat, pertanda alias kulkas sudah dingin di dalamnya. Freezer sudah mendingin ya. Tidak usah dilihat lagi, tidak usah dicek lagi, udah pasti dingin kalau kondensor udah panas. Sekarang kita lihat bagian kompresor. Bagian kompresor dia panas. Panas wajar. Oke, kalau panas sudah wajar. Oke. Bagian filter. Kita lihat bagian filter. Kita raba juga. Filter harus keadaan hangat. Kalau filter keadaan dingin, dia kurang maksimal. Lihat filter, saya raba. Dia keadaan hangat ya. Kalau misalkan Anda ada di sini, pasti Anda tahu. Oke, ini untuk pengelasan kita menggunakan ini supaya merata. Untuk pengelasan menggunakan ini ya. Nah, semacam kalau solder flux ya, supaya merata di elasannya. Jadi supaya merekat. Itu. Seperti tadi kemarin tuh pertanyaan apa lagi ya, banyak yang bertanya itu kepada saya lewat inbox. Apalagi kemarin kenapa katanya diisi freon tapi dia nggak naik manifoldnya. Kenapa nggak naik katanya kan, di bawah 0 PSI katanya tuh. Diisi freon hampir mau habis satu kaleng ya, satu botol, tapi nggak mau naik katanya ya. Kemarin ada yang inbox, banyak juga sih yang inbox ya, banyak juga. Nah, saya jelaskan. Sekarang saya jelaskan kenapa dia diisi freon gak mau naik. Nah, gak mau naik segini. Dikarenakan ada sirkulasi yang mampet. Itu karena ada sirkulasi yang mampet. Semacam misalkan ini filter mampet, bisa jadi si freon nggak berjalan dengan lancar, sirkulasi nggak berjalan dengan lancar ya. Sirkulasi nggak bisa berjalan dengan lancar, akhirnya mampet. Mungkin dari kapilernya, pipa kapiler ini ya, pipa kapiler bisa mampet, bisa berakibat manifold ataupun ukuran di manifold ini tidak mau naik ya, di bawah 0 PSI. Kita harus di flashing dulu ya sebelumnya. Makanya kita sebelum pengisian freon kita harus flashing dulu. Semua flashing, dari kondensor kita flashing ya, dari evaporator kita flashing juga ya. Setelah dirasa semuanya udah maksimal oke, baru kita pengisian freon gitu. Maksudnya bukan pengisian freon dulu kita baru kita pemvakuman ya, pemvakuman gitu. Pemvakuman sudah dirasa bagus, pemvakuman, baru kita pengisian freon ya. Saya pengisian freon seperti ini caranya. Nah, 10 PSI ini enggak perhatikan jangan sampai mengurang lagi ya, perhatikan jangan sampai mengurang lagi. Kalau ini mengurang berarti masih ada kebocoran. Tapi dari tadi saya udah 1 jam lebih ya, sengaja saya diamkan 1 jam lebih, belum saya potong di sini pipanya, belum saya las lagi di sininya, sengaja untuk mengetahui gimana masihkah ada kebocoran atau tidak. Nah, setelah lewat 1 jam, saya perhatikan ini jarum tetap di sini. Itu artinya tidak ada kebocoran lagi.
Oke. Nah sekarang kita nanti kita proses pengelasan. Jangan kita setelah pengisian freon, jangan sekali-kali kita langsung hanya melepas ininya aja, jangan hanya melepas pentil, tapi kita harus memotong dari sini. Kita harus memotong dari sini dan kita las lagi. Supaya kenapa? Karena pentil itu menurut saya nggak bakalan lama ya kulkas awetnya. Lama kelamaan pentil bisa rembes ataupun bocor halus. Jadi kalau saya sih perbaikan kulkas seperti ini, langsung dipotong di sini, langsung dilas di sini, ya. Jadi kulkas bakalan awet seumur hidup, ya. Kulkas saya pastikan awet seumur hidup karena pemotongan pengelasan itu bisa menjamin kualitas, bisa menjamin tidak ada lagi kebocoran, terkecuali ada kebocoran di yang lain, ya. Terkecuali ada kebocoran di yang lain. Nah, itu jangan sampai jangan sekali-kali membiarkan pentil di sini, ya. Setelah isi freon kebanyakan ya, saya perhatikan setelah isi freon ada pentil di sini. Saya sering ke rumah user dipanggil perbaikan kulkas, ya. Pas saya mau isi freon ternyata masih ada pentil di sini. Itulah akibatnya. Kenapa si freon bisa bocor lagi? Karena pentil ini nggak dicabut. Pentil ini nggak dicabut, nggak dilas lagi, itu bisa bocor halus dari pentil itu. Jadi saya harap untuk semuanya dipotong saja pentilnya, ya, dipotong, dilas lagi. Itu bisa awet seumur hidup. Manifold ukurnya 10 PSI, lebih sedikit boleh, ya, lebih sedikit boleh. Nah, untuk alat las, kemarin banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana contoh alas yang bagus sih gimana? Kalau saya milihnya yang murah aja, yang penting kita bisa memakainya. Walaupun kita yang beli yang murah, yang penting kita bisa memakainya, pasti hasilnya maksimal. Ya, nih, ini alasan saya. Nah, alasan saya. Ini saya dulu pertama beli 2 botol. Sampai sekarang nggak beli lagi. Karena kenapa saya nggak beli lagi? Saya sering isi ulang sendiri. Dan ini udah berapa tahun ini? Nah, udah berapa tahun ini? Saya nggak beli lagi. Gitu, nggak beli lagi. Karena saya udah setiap ini habis, saya isi ulang lagi. Isi ulang sendiri aja. Itu pakai gas apa namanya, gas kompor gas itu ya, LPG. Saya isi pakai gas LPG. Udah, kayaknya cukup segitu aja. Tutorial dari saya. Kemarin banyak yang bertanya seperti itu, saya jawab semuanya, sudah saya jawab ya. Itu semuanya sudah saya jawab. Oke, segitu aja ya. Pokoknya semua saya pakai yang murah. Ya. Nggak usah bagus-bagus, yang penting cara pengelasannya bisa, pasti kita hasilnya bagus juga. Ya. Itu saya persiapkan untuk pentilnya seperti ini. Jadi setiap ada garapan kulkas saya potong, saya pakai yang ini juga. Jadi nggak boros di pentil, ya. Itu pentil saya cuma satu aja bawanya, cuman saya panjangkan. Gitu. Oke ya. Oh iya, kalau misalkan ada di sini pas pengisian freon, di sini dingin, cek lagi filternya. Ya, itu masih ada kesalahan. Itu sekarang ini udah hangat, pasti di dalamnya sudah dingin. Oke, terima kasih buat para pendengar di sana, para pemirsa dimanapun Anda berada sekitar di wilayah Indonesia. Jangan lupa like and subscribe video saya di selanjutnya. Nanti silahkan Anda simak di YouTube, banyak tutorial saya yang sudah masuk ke YouTube. Jadi mau perbaikan apa juga, oke, nanti saya jelaskan ya. Oke, terima kasih buat para semuanya. Sampai sekian saja penjelasan saya atau jawaban saya yang kemarin yang bertanya-tanya kepada saya semuanya. Jadi saya jawab lewat sini ya. Oke, untuk semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sip.